Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Tribowo. Nama saya Alsya Maltenisa. Nama saya Fazal Mirtaya. Andoko. Nama saya Kurnia Agustin. Nama saya Mutiara Gita Jayani. Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan proses akuntansi. Prinsip dasar akuntansi juga digunakan agar laporan yang dibuat menjadi lebih akurat. Selain itu, dengan menjadikan prinsip dasar akuntansi sebagai acuan, laporan yang dihasilkan juga akan menjadi lebih sesuai dengan informasi yang tersedia. Prinsip dasar akuntansi. 1. Prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis ini menghendaki dipergunakannya harga perolehan dalam mencatat utang, modal, aktiva, dan biaya. Lalu, yang dimaksudkan dengan biaya perolehan adalah harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang berkaitan di dalam transaksi atau proses tukar-menukar. Yang kedua adalah prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle, yaitu prinsip pengakuan pendapatan ini adalah aliran masuk harta-harta atau aktiva yang muncul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan selama periode waktu tertentu oleh suatu unit usaha. Dasar yang dijadikan sebagai alat ukur dalam menghitung besarnya jumlah pendapatan adalah jumlah kas dan ekuivalennya yang didapat dari hasil transaksi penjualan dengan pihak yang bebas. Prinsip mempertemukan atau matching yaitu prinsip yang mencocokkan antara aturan biaya atau biaya yang dibayar di muka dengan aturan pendapatan atau yang diterima di muka. Prinsip ini memiliki tujuan untuk mengetahui hasil mengenai besar kecilnya laba bersih yang diterima pada setiap periodenya. Contohnya itu pada transaksi pendapatan yang diterima di muka. Karena biaya tersebut harus dipertemukan dengan pendapatan, maka pembebanan pada biaya tersebut harus bergantung pada pendapatan. Maka semua pembebanan biaya tersebut harus ditunda sampai penetapan pendapatan. Prinsip ini mengalami beberapa kesulitan, diantaranya dalam hal biaya yang tidak jelas hubungannya dengan pendapatan, seperti biaya administrasi dan umum yang tidak dapat dipertemukan antara biaya dengan pendapatannya. Namun hal itu dapat diatasi dengan biaya-biaya tersebut pembebanannya masuk ke dalam periode terjadinya. Biaya tersebut dinamakan sebagai period cost. Sedangkan biaya-biaya lainnya seperti biaya bahan baku, upah langsung, biaya produksi tidak langsung mempunyai hubungan yang jelas sehingga dapat dipertemukan antara biaya dengan pendapatannya. Kemudian kesulitan lainnya yaitu mengenai hal biaya yang memiliki manfaat bagi beberapa periode yang mempunyai fungsi untuk menimbulkan pendapatan sehingga biaya tersebut harus ditunda pembebanannya. Hal tersebut masalahnya itu adalah pada alokasinya. Dasar alokasi yang digunakan dalam metode depresiasi dan amortisasi menggunakan taksiran-taksiran yang tidak jelas hubungannya dengan pendapatan, sehingga akibatnya harus menggunakan dasar waktu sebagai penetapan pembebanannya, dan juga dalam praktiknya menggunakan jurnal-jurnal penyesuaian untuk dapat mempertemukan antara biaya dengan pendapatan. Prinsip konsistensi atau konsistensi prinsipal supaya laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka metode dan prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus ditetapkan secara konsistensi dari tahun ke tahun, sehingga apabila ditemukan adanya perbedaan antara suatu pos dalam dua periode, maka hal tersebut dapat segera diketahui bahwa perbedaan itu bukan merupakan selisih akibat penggunaan metode yang berbeda. Prinsip pengungkapan penuh atau lengkap. Prinsip pengungkapan penuh atau lengkap yang dimaksud adalah menyajikan sebuah informasi yang lengkap dan kompleks dalam laporan keuangan karena informasi yang diberikan tersebut merupakan ringkasan dari semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode, juga semua saldo-saldo dari rekening-rekening tertentu. Tidaklah mungkin untuk memasukkan semua informasi-informasi itu ke dalam laporan keuangan. 6. Prinsip entisitas ekonomi. Berdasarkan prinsip ini, sebuah perusahaan diartikan sebagai sebuah kesatuan usaha ekonomi. Dengan kata lain,
aset yang dimiliki perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Dengan begitu, pencatatan transaksi keuangan juga harus dibedakan antara pencatatan milik pribadi dan perusahaan. Prinsip periode ekonomi merupakan kurun waktu yang menjadi ruang lingkup pembuatan laporan keuangan. Dalam laporan akuntansi harus jelas di mana dilakukan pembuatan laporan tersebut. Umumnya, laporan keuangan tersebut dibuat dalam frame waktu 1 tahun, misalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Maka isi pembuatan laporan tersebut berisikan iuran keuangan selama kurun waktu tersebut. Prinsip satuan moneter. Pada prinsip satuan moneter, pencatatan hanya dilakukan dalam satuan kuantitatif, yaitu satuan mata uang yang sudah disepakati untuk digunakan. Hal ini menyebabkan satuan yang bersifatnya kualitatif tidak akan dapat dianggap relevan sebagai satuan perhitungan. Seperti satuan pada lembar saham atau unit pada aset yang berbentuk benda tidak akan dapat dilaporkan kecuali nilainya sudah di-convert dalam bentuk satuan mata uang. Kesinambungan usaha. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa adanya pembubaran atau penghentian kecuali terdapat peristiwa-peristiwa tertentu yang bisa menyangganya. Prinsip materialitas adalah prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Bernilai itu dalam arti bernilai nominal dan bisa dijual. Jika tidak material, maka tidak perlu diakui ataupun dinilai.